Salam, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab Hosea 14 ayat yang ketiga. Demikian dikatakan, bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami dapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Adapun judul renungan untuk kita hari ini adalah pertobatan dan janji keselamatan. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup manusia sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Umat Israel memang dipengaruhi oleh bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel telah menjalin hubungan bilateral dengan Asyur. Hubungan bilateral ini tentu berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan politik. Asyur adalah bangsa yang kuat, tetapi orang-orang Israel juga melihat bangsa Asyur itu menyembah berhala. Orang-orang Israel kemudian berpikir bahwa bangsa Asyur yang kuat itu karena menyembah berhala. Akibatnya umat Tuhan menjadi ramai-ramai menyembah sembahan orang-orang Asyur. Saudaraku sekalian, Hosea adalah seorang nabi yang memberitakan firman Tuhan kepada umatnya sebelum pembuangan. Hosea mengeritik pemerintahan Israel yang telah menjalin hubungan dengan Asyur. Hosea melihat bahwa Asyur tidak dapat memberikan keselamatan, sekalipun Asyur adalah bangsa yang kuat. Karena itu, Hosea mengkehendaki agar hubungan dengan Asyur diputuskan. Hosea mengingatkan umat itu agar bertobat. Jika mereka tidak bertobat, maka akan terjadi keruntuhan Israel. Tuhan masih memperkenankan umat untuk mengalami pertobatan. Mereka perlu mengaku dosa kepada Tuhan dengan segala penyesalan. Sesungguhnya mereka boleh menyadari bahwa Tuhan telah begitu mengasihi umatnya. Tidaklah patut umat itu menyembah Allah lain yang tidak dapat memberikan apa-apa selain dosa yang terus bertambah-tambah. Dosa adalah di mana manusia tidak setia dengan Allah Bapa dan aspek akunya menjadi pusat kehidupan yang melahirkan perpisahan dengan Allah. Dosa membuat manusia menjadi gelisah. Dosa membuat manusia mengalami kekacauan hidup, jauh dari ketenangan. Akibatnya, orang seperti itu akan bertindak aneh-aneh, muncul keangkuhan, suka menciptakan kekisruhan, sifat iri, bahkan tak segan-segan menyakiti orang lain. Manusia perlu berenung tentang kehidupan ini. Sudah seberapa jauh kita melangkah dari kehendak Allah? Bukankah kita hanyut dalam rayuan dunia yang membuat diri kita jauh dari kehendak Allah? Manusia perlu menyadari keberdosaannya. Dan bila kita sudah menyadarinya, maka kita perlu mengambil keputusan yang tepat. Sekalipun keputusan itu tidak populer, yaitu bertobat.
Tetapi pertobatan akan mengangkat harkat manusia di hadapan Allah. Saudaraku sekalian terkasih, Allah berkenan menerima dan mengampuni. Allah tidak akan bertanya seberapa besar dosa yang telah kita lakukan, tetapi Allah berkenan menyambut setiap orang yang datang kepadanya. Betapa besar kasih Allah bagi umatnya. Kasih Allah Bapa dalam Yesus Kristus membuka kesempatan kepada semua manusia dalam segala kondisi kerusakannya. Allah mengangkat manusia yang rusak dan berdosa itu sebagai anaknya. Kedatangan Yesus adalah untuk menyembuhkan orang yang sakit, mengampuni orang yang berdosa. Kasih Allah Bapa melupakan seluruh kelemahan dan dosa-dosa kita, tetapi Dia membangkitkan kita kembali menjadi manusia yang dikasihinya. Amin.